kita kalah berlari cepat karena masalah memang infrastruktur. Jadi kalau begini, kalau pemerintah menyadari bahwa konsumsi untuk minyak goreng curah itu sebenarnya cukup besar juga. Secara nasional itu ada di posisi 60%. Oke. Dan kebanyakan mereka adalah yang memanfaatkannya adalah UMKM, gorengan, dan sebagainya. Nah, yes, sekarang kita ada di Kabari lagi di Kadin Memberi Inspirasi. Ini adalah podcast spesial persembahan dari Kadin Jateng ya, di mana di sini pastinya akan banyak di kulik-kulik begitu ya, pihak-pihak yang dekat dengan Kadin gitu. Ada pengusaha gitu ya. Pastinya kalau misalkan berhubungan dengan Kadin itu adalah perkawinan antara pengusaha dengan pemerintah. Nah, kali ini adalah dari sisi pemerintah. Sudah hadir bersama dengan kami Bapak Arief Sambodo selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Nesa. Alhamdulillah. Sehat juga kan? Alhamdulillah Pak. Ini kalau lihat Pak Arief Sambodo udah ketawa-ketawa berarti UMKM dan perindustrian udah oke lah ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah ya Pak. Iya, sebenarnya sih kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja Pak. Oke, ini kalau ngomongin tentang Disperindak itu kan emang Bapak nama Arief Sambodo itu kayak udah jadi nahkodanya banget lah gitu kan ya. Pak, ini sebelum kita ngomongin tentang keadaan perekonomian yang ada di Jawa Tengah, saya mau tanya dulu tentang Pak Arief, nggak apa-apa ya Pak? Monggo, monggo. Karena ini nggak pernah ditanyakan pasti. Karena kalau sama Pak Arief nggak pasti pernah nanyanya, nulis biografi saya soalnya. Nggak ada. Kita mulai dari sini ya. Pak Arief, sejak kapan akhirnya masuk ke dalam dunia industri dan perdagangan ini, Pak? Saya tepatnya dilantik oleh Pak Gubernur itu di awal 2017. Oke. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu sudah 5 tahun, hampir 5 bulan, 5 tahun 5 bulan lah saya dipercaya untuk mengkoordinir lah begitulah untuk di sektor perindustrian dan perdagangan. Itu. Pada saat masuk sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada saat itu visinya apa Pak pada saat itu? Saya sederhana saja Mbak visinya, karena kebetulan sebelum saya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu saya kan sudah di Bapeda. Bapeda di bidang yang menangani ekonomi juga sebagai kepala bidang. Sehingga ketika saya masuk ke Dinas Perindak begitu ya, saya sudah cukup lama kenal lah dengan teman-teman yang ada di Sprindak, cukup lama kenal lah dengan substansi atau tusi yang ada di Sprindak ini, sehingga saya waktu itu mempunyai visi, sebenarnya sederhana saja visi saya. Karena apa? Saya melihat bahwa komponen perdagangan dan industri atau sektor perdagangan dan industri di Jawa Tengah itu hampir 50% mendominasi pertumbuhan pergerakan ekonomi di Jawa Tengah. Sehingga saya lebih ke arah bagaimana pertumbuhannya itu bukan hanya pertumbuhan yang sifatnya kecepatan, tetapi juga kaitannya dengan pertumbuhan yang berkualitas lah gitu. Saya berpikirannya seperti itu. Artinya setiap segmen yang ada di sektor itu bisa memberikan kue gitu ya, memberikan sumbangan kepada segmen ataupun apapun bentuknya lah, lembaga ataupun ya termasuk Kadin juga ya, termasuk itu memberikan semuanya kue, tapi tidak didominir oleh sekelompok orang gitu. Jadi itu yang saya inginkan gitu. Oke. Selama udah 5 tahun 5 bulan ini kan di antara 5 tahun 5 bulan ini kan ada pandeminya. Yang tadinya tidak pernah masuk ke dalam agenda begitu ya Pak. Apa momen yang tidak pernah Bapak lupakan dalam pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Disperindak ini? Tentunya pastinya terkait dengan misalnya nih menerima keluhan langsung dari masyarakat tentang susahnya mereka bertahan, misalnya seperti itu. Atau ada nggak Pak yang taci momen seperti itu yang ini kalau aku nggak di Disperindak nih kayaknya nggak nemu nih gitu Pak? Itu berarti pada posisi pandemi ya? Iya, bisa pandemi, bisa yang lain sih Pak sebenarnya. Begini, kalau pada pandemi jelas itu namanya kami
melakukan semacam survei yang secara random acak begitu kepada beberapa IKM begitu ya, di industri kecil menengah, ketika pandemi itu kan kurang lebih Maret 2020 ya. Itu saya mulai mencoba teman-teman meminta untuk melakukan semacam studi begitu, terbatas begitu sekitar bulan Juni. Dari situ saya bisa melihat peta yang utamanya yang industri kecil. Makanya itu tadi, saya kenapa concern pada industri kecil, karena terus terang jumlahnya paling besar di antara industri di Jawa Tengah dibandingkan industri besar dan sedang. Mereka ada di posisi 400.000 sendiri, sementara industri sedang itu 1/10-nya ya, dari 400, bukan 1/10-nya, berapa persennya ya, hanya 4.000-an. Nah, itu kita lakukan pemetaan, kemudian saya melihat beberapa industri yang masih survive, dalam artian malah ini semacam blessing in disguise begitu. Karena apa? Pandemi ini setengahnya memicu kita untuk mempercepat masuk ke revolusi 4.0 digital ya toh? Sehingga mereka yang bergerak di industri yang memanfaatkan digitalisasi ini, contohnya ketika kita ada pembatasan untuk makan, minum dan sebagainya, kita tidak bisa bertatap muka, industri ini tetap survive. Tetapi ada yang sama sekali tidak survive, tetapi padahal itu industri yang kalau di tingkat nasional disebut sebenarnya industri strategis. Mereka yang memproduksi mesin-mesin. Contohnya yang ada di Tegal, contohnya yang ada di Ceper di Klaten. Mereka itu kan kebanyakan kerajinan yang memproduksi spare part untuk mesin-mesin mobil. Ketika ada pandemi itu bahan baku naik, susahlah mereka. Dan itu yang paling terpuruk, industri logam itu, termasuk yang di Klaten. Maka waktu itu kita dengan setelah melakukan refocusing anggaran begitu, saya concern untuk memberikan bantuan bahan baku di mereka di Tegal dan juga di Ceper, dan tidak sedikit itu bicaranya bantuannya ton itu saya berikan berupa logam besi sebagai bahan baku. Mereka paling tidak mereka survive dalam kondisi seperti ini. Itu pada saat pandemi, dan luar biasa dalam artian mereka merasa sangat terbantu. Saya suka seperti itu, suka dalam artian bahwa yang penting mereka tetap survive gitu, dan kemudian bisa jalan itu, kemudian bahkan sampai sekarang utamanya yang Tegal itu kan salah satunya sudah ada semacam kesepakatan dengan salah satu industri mobil lah, industri mobil dan sepeda motor. Kita bisa bayangkan ketika industri mobil, industri motor yang notabene sekarang kita kan sedang gencar-gencarnya bangga buatan Indonesia. Jangan salah loh, yang dimaksud bangga buatan Indonesia itu meskipun mereknya merek Jepang, tapi ketika itu diproduksi di Indonesia, di Jawa Tengah, ketika tenaga kerjanya orang Indonesia, ketika bahan bakunya itu 40% minimal itu adalah dari Indonesia, di dalam negeri, itu sudah menjadi barang buatan Indonesia. Nah, itu salah satu yang menyokong adalah teman-teman yang ada di Tegal ini, IKM ini, sehingga itu yang ketika saya bantu mereka bisa survive, saya senang. Pada masa pandemi itulah. Jadi sebenarnya kalau kan selama kita pandemi itu kan banyak ngomong UKM gitu ya. Waduh, UKM itu primadona. Setiap sudut ngomongin UKM. Tapi ternyata ada yang tertinggal ya Pak, yang tidak banyak dibicarakan, yaitu yang besar sedang itu atau sedang besar itu. Ini termasuk kecil ini yang saya bantu. Itu termasuk kecil lah. Saya prioritasnya yang kecil, IKM itu usaha kecil menengah. Kalau yang sedang besar, ya mereka kan begini. Kalau yang sedang besar kebetulan pada saat ada pandemi itu kebanyakan kan bantuan-bantuan mereka lebih pada ke arah bagaimana mereka memperkuat finance-nya. Iya, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pada pajak. Dan itu mereka yang memanfaatkan. Tetapi yang ini lebih pada sasaran inti, hal yang sifatnya core, bahan baku, Mbak. Bahan baku, tenaga kerja, bagaimana dia bisa membayar tenaga kerjanya, itu yang dibutuhkan. Saya tuh lagi mikir ya Pak, pada saat awal Maret 2020 itu kan porak-poranda semua ya. Maksudnya adalah kita semua tuh nggak tahu apa yang
kita hadapi, kita nggak tahu apa gimana nih harusnya gitu. Saya ingin tahu Pak, bagaimana sih kondisi pemerintah? Kalau kita ngomongin Jawa Tengah dulu deh, terutama misalnya Pak Arif Sambodo yang langsung berhubungan dengan perekonomian, begitu ya. Itu manuver-manuver seperti apa? Misalnya gitu, misalnya nih saya coba bikin tahu, apakah langsung malam itu ada rapat sampai malam apa ya? Maksudnya gimana tuh kondisi pemerintah pada saat itu? Iya itu. Dan alhamdulillah sebenarnya Bapak Gubernur itu sudah ketika ada berita bahwa COVID itu belum masuk, tapi sudah di Cina sudah berkembang. Oh oke. Berarti sebelum Maret nih Pak ya? Jauh, jadi akhir 2019 lah. Ya. Itu beliau sudah pada saat rapat koordinasi pengendalian operasional project begitu ya, Rakorpop istilahnya, itu beliau sudah memberikan wanti-wanti kepada kita semuanya bahwa ini loh, karena apa, waktu itu beberapa ekspor kita ke Cina ataupun bahan baku yang datang ke kita dari Cina ke kita, Tiongkok ke kita itu agak terhambat. Artinya waktu itu beliau cerita bahwa akan ada dampaknya apa yang terjadi di Tiongkok ini kepada kita. Untuk itu, ayo misalnya itu bahan impor, tolong kita cari di tempat di luar Tiongkok. Katakanlah misalnya kapas itu kan tekstil kita kan paling besar industrinya ya. Itu kan bahan bakunya kapas itu kan kebanyakan dari Tiongkok dan India, ya nah, misalnya seperti itu, sehingga sudah memberikan wanti-wanti. Tetapi kita tidak, apa yang terjadi adalah bahwa yang mungkin kita secara nasional tidak memperhitungkan adalah ketika ternyata COVID-nya itu masuk ke kita, yang justru dampaknya juga lebih besar juga, begitu ya. Jadi kan kita waktu itu memperhitungkan adalah dampak COVID yang di sana, tapi sifatnya perekonomian. Bukan, ya perekonomian, tapi sifatnya eksternal, yang memberikan dampak ke kita. Tapi ternyata ini kan cepat masuk ke kita, Maret, bergerak cepat. Nah, akhirnya dampaknya kan macam-macam, mulai yang sosial dan sebagainya. Tapi kita sudah oleh Pak Gub artinya sudah diwanti-wanti, sehingga kita ketika itu betul-betul masuk di kita dan berkembang cepat, maka seperti yang Mbak ini saya bayangkan bahwa kita pasti akan bekerja siang malam untuk merumuskan apa yang harus, katakanlah gampangannya misalnya kita melakukan refocusing, itu hal yang tidak gampang Mbak, karena anggaran itu kan sudah tercantum. Tapi ketika ada permintaan refocusing, maka kita harus memilah-milah anggaran yang kira-kira bisa kita alihkan ke upaya untuk menanggulangi COVID ini tanpa mengurangi sasaran percepatan target pada akhir tahun. Itulah kira-kira begitu. Saya ngebayangin tuh itu gimana. Saya dan juga teman-teman ya gitu ya, biasalah kalau kerja. Kebetulan saya itu kan sudah dari zaman di Bapeda sama Biro Keuangan itu kan biasa kerja malam sama teman-teman sampai malam begitu. Jadi pada saat itu kayak semua dari pemerintah semua langsung wah. Ya. Dan itu bukan perintahnya tidak perintah ini besok pagi diselesaikan, enggak, ya malam itu digarap. Malam garap, paginya sudah disajikan gitu. Malam garap, paginya sudah disajikan. Dan untungnya alhamdulillahnya dengan IT itu mempermudah kita bergerak. Betul. Teman-teman penguasaan komputernya sudah oke, bergerak begitu. Bayangkan Mbak, 20 tahun lalu ketika saya masuk pertama bekerja, itu mesinnya begini Mbak, engkol gitu. Bayangkan kalau pandemi itu terjadi pada mesin engkol begini, bisa jenengan bayangkan, ketiknya masih klak gitu. Krek gitu ya Pak. Ya itu ada sesuatu di balik itu, ternyata memang kita teknologi itu memang betul-betul dibutuhkan sebagai membantu kita, bukan sebagai tujuan kita, tapi sebagai alat bantu kita. Pak, sekarang kan kita melihat bahwa memang sudah sangat melandai dan semangat untuk endemi itu kan besar sekali. Tidak hanya semangat menuju endemi itu besar sekali. Tidak hanya ada di provinsi saja, tapi kita lihat di pusat juga. Maksudnya dengan event-event internasional sudah diadakan dan seperti itu. Nah, apa yang Bapak lihat sekarang dengan adanya IKM yang kemarin yang dibantu dan apa segala macam, itu sekarang bagaimana Pak? Apakah mereka akhirnya dengan bantuan-bantuan itu sekarang mereka jadi tergantung sama pemerintah atau malah jadi bisa berdikari? Jadi kalau saya kelompokkan itu begini Mbak,
IKM itu sebenarnya permasalahannya klasik. Kalau kita tidak bilang masalah modalnya, kalau tidak bilang tentang teknologinya, kalau tidak bilang tentang bagaimana dia kaitannya dengan tenaga kerja terampilnya dan pemasarannya. Ya. Sentuhan-sentuhan kita kebanyakan pada ini. Tetapi ada yang kadang kita lupa bahwa betul tadi Mbak Nisa bilang bahwa IKM atau industri kecil menengah ataupun yang mikro ya, itu harus dibuat mandiri. Jangan sampai itu tergantung terus kepada pemerintah atau fasilitas siapapun begitu. Dan itu yang selalu kita lakukan untuk hal itu. Maka kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan IKM itu bukan masalah terus melakukan pelatihan kepada dia untuk keterampilan atau terus memberikan bantuan pemasaran dan sebagainya, diajak pameran sana sini, enggak. Tetapi saya beri bantuan, saya beri pendampingan bagaimana jenengan semuanya bisa berproses dengan baik, good manufacturing process. Karena ketika dia sudah good manufacturing process itu menuju industri, berarti ada suatu tahapan-tahapan untuk menjadi suatu produk itu yang benar. Nah, satu itu. Karena ini dibutuhkan untuk ketika dia akan mendapatkan menuju kemandiriannya hal-hal yang sifatnya kelihatannya sepele, masalah sertifikasi. Tetapi ini dibutuhkan. Dibutuhkan oleh nanti kalau dia mau berdaya saing. Misalnya standarisasi. Misalnya halalnya. Halal ya, gampangannya halal. Halal itu kalau dia tidak melakukan good manufacturing process, panci untuk godoknya saja nggak betul, kan nggak bisa. Itu kita lakukan. Itu banyak sekali detailnya ya Pak. Ini yang kita banyak masuk di sini. Belum yang namanya kalau itu industri makan minum yang namanya hazard analysis praktikan keamanan untuk keamanan makan itu. Jadi tidak berbakteri dan sebagainya. Ada di situ. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sepele yang nampaknya belum nanti kalau dia harus berstandar ISO dan sebagainya. Nah, ini yang kelihatan sepele, tapi ini mempengaruhi konsumen untuk dia membeli produk itu. Ya, dan ini ketika konsumen sudah tergantung dengan produknya, ini akan memberikan efek dia bisa memperluas kapasitasnya dan akhirnya mandiri. Tanpa terus kepada kita terus. Ini sekarang lagi banyak didorong. Banyak sekali saya dorong ini. Bahkan beberapa teman-teman itu yang kaitannya air minum dalam kemasan AMDK itu air kemasan sekarang itu beberapa waktu yang lalu kan sangat banyak ramai. Itu kita fasilitasi. Belum nanti sekarang karena begini kabel itu kan ya juga harus ada standarisasi juga. Jadi banyak sekarang produk yang wajib untuk berstandar. Standar dalam artian standar nasional SNI ataupun standar-standar lainnya. Ada yang wajib. Ada yang sifatnya tidak wajib, tetapi sekarang beramai-ramai untuk mengikuti SNI ini. Karena apa? Musuh dalam artian persaingan ekonomi. Contoh paling gampang, Vietnam, Mbak Nesa. Itu merdekanya baru tahun 75. Tapi sekarang di halaman belakang kita sudah menunggu nyusulnya sudah di halaman belakang kita. Ya, nah ini karena apa? Karena mereka contoh furnitur ya, furnitur ini di Vietnam tuh nggak ada hutan yang rusak loh Mbak, tahu nggak? Kok bisa Pak? Karena dia kayunya bukan dari hutannya dia impor. Dia ambil hutannya kayu dari macam-macam negara termasuk negara kita. Yang sifatnya sifatnya agak gelap begitu. Nah, dia produksi. Ya toh? Itu salah satu kuncinya. Ya, tetapi dia kemudian berpikir, itu awal-awal. Ketika dia awal-awal menancapkan kukunya untuk agar furniturnya dikenal. Tetapi begitu seperti itu sudah terlalu langka, termasuk kita kan sekarang ekspor gelondongan kayu kan sudah nggak boleh. Maka dia kaitannya ini hubungannya dengan industri hijau. Dia sudah sadar dulu, Mbak. Meskipun dia merdekanya lebih muda daripada kita. Kita 45, dia 75, dalam artian Vietnam bersatu 75, tapi dia sadar untuk hal yang sifatnya ini sudah dimulai.
Jadi hutannya sekarang itu sudah ditata, mana yang hutan yang siap produksi. Nah itu tidak lebih memang tergantung kepada kebijakan politik dari masing-masing negara, termasuk tanahnya free. Nah, itulah yang, maka kita kalau kepingin bersaing dengan seperti Vietnam itu mau tidak pada bagaimana kita menekan cost. Jelas cost kita kalah dengan mereka, cost produksi mesti kalah dengan mereka. Karena tanah mereka free. Oke. Kenapa bisa begitu, Pak? Kebijakan politik berarti ya? Negara sosialis kan, apa-apa untuk negara. Nah, kita satu-satunya cara untuk bersaing seperti mereka tentunya adalah kaitannya dengan apa yang kita punya produk yang berbeda dengan dia, yang dia tidak punya. Itu yang kita dorong. Kalau misalnya itu sama, maka masalahnya adalah masalah bagaimana kita meningkatkan kualitas kita. Ya, artinya kualitas. Kemudian ketika kualitas sama, maka upayanya adalah bagaimana kita melakukan perluasan promosi kita. Promosi dalam artian untuk mengenalkan produk atau ke wilayah-wilayah yang dimana mungkin negara-negara lain belum masuk. Makanya kita kenal di dalam ekspor kita istilah negara-negara tradisional dan non-tradisional. Negara tradisional di kita seperti seperti Amerika, seperti Tiongkok, Jepang itu itu mudah. Tapi ada banyak potensi yang sifatnya negara-negara non-tradisional yang harus bisa kita masukin. Afrika, di Amerika Selatan. Yang potensinya besar banget. Potensinya besar banget. Saya punya contoh. Ini termasuk kalau bagi saya tadi yang seperti ditanyakan oleh Mbak Nessa, apa Pak Arief yang tidak bisa lupa gitu. Ada salah satu IKM yang saya sentuhannya sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi sentuhan untuk mendukung dia di dalam mengajak pameran gitu. Itu sekarang dia sudah lari sendiri ke negara-negara Afrika, ke Djibouti, ke Somalia, ke Kenya. Orang-orang Tegal itu. Sampai sekarang terus hubungan baik dengan kita, dan dia ekspornya meskipun dia belum ekspornya dalam artian besar, tapi lewat trader, tapi permintaannya sudah lumayan, kontinuitas. Ini ibaratnya sudah pernah dibukakan jalannya, habis itu dia lari sendiri. Lari sendiri, dan larinya dia tahu di negara-negara yang sifatnya non tradisional, yang produknya memang di sana dibutuhkan. Sarung. Produk sarung. Jadi mungkin kalau dia mendengar ini, mungkin dia kalau dia luar biasa. Anda diingat oleh Pak Arief Sambodo. Dan itu selalu ada banyak yang seperti itu, teman-teman, termasuk yang makanan, minuman yang kita bantu yang akhirnya dia bisa ekspor ke Eropa, gitu juga ada, Mbak. Itu kira-kira seperti itu, Mbak Nessa. Selama 5 tahun menjadi Kepala Dinas Perindak ya, seharusnya Jawa Tengah itu, jadi pertanyaan begini, seharusnya Jawa Tengah itu bisa titik dibandingkan daerah lain. Daerah lain tuh bisa provinsi lain, bisa negara lain. Betul. Harusnya Jawa Tengah bisa apa, Pak? Betul. Bisa apa, Pak? Harusnya Jawa Tengah itu dulu, kalau kita sudah siap, harusnya lebih cepat, karena kita itu daerah antara. Daerah ketika satu kutub dan satu kutub itu bergerak, maka ini biasanya kalau pelanduk kan gajah bertarung, pelanduk mati di tengahnya. Enggak, harusnya kita jangan mati di tengahnya. Itu, tetapi kita kalah berlari cepat karena masalah memang infrastruktur. Kenapa dengan infrastruktur? Pelabuhan baru 10 tahun terakhir ini. Pelabuhan bandara internasional udara maupun pelabuhan pelabuhan airport seaport, seaport. Ya. Kemudian infrastruktur jalan tol juga kita baru mulai kemas. Tetapi sekarang orang tengok kita semua, Pak. Kan? Orang tuh maksudnya provinsi para investor. Para investor asing atau investor. Ketika kebijakan ini masalah infrastruktur kita sekarang sudah baik, ya toh, dan kita punya kelebihan di dalam artian kondusivitas, baik kondusivitas tenaga kerja maupun kondusivitas itu, maka ketika Mbak Nessa mungkin suatu saat bisa jalan-jalan ke kawasan Batang, industri Batang, itu yang fase pertama itu sudah laku semuanya itu, industri masuk, investor masuk, ya toh.
kawasan industri Kendalnya sekarang sudah di kawasan ekonomi khusus. Ya, sebentar lagi insya Allah kalau memang yang di Brebes itu masalah tanahnya sudah beres itu. Nah ini artinya kita sekarang menjadi tempat orang, mungkin Mbak Anissa sudah sering dengar bahwa banyak investor dari Jababeka lari ke sini. Sudah sering? Kenapa seperti itu? Kan harusnya bertanya, oh berarti sekarang infrastruktur di kita sudah bagus. Oh kita ada kelebihan kondusivitas. Ya, oh mungkin kebijakan di kita itu baik provinsi maupun apa yang ada di kabupaten kota mendukung. Kurang lebih seperti itu. Nah ini mestinya ini bisa dilakukan 10-15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu ketika infrastruktur kita sudah bagus. Tetapi ya sudahlah. Ya. Sebaikkan bibagan ya. Nah, jadi yang lalu biarlah berlalu, tetap kita melihatnya ke depan gitu. Ya. Tadi sempat disinggung oleh Pak Arif Sambodo mengenai kesadaran Vietnam untuk green economy. Itu kalau di kita tuh posisi green economy itu masih dalam wacana karena saya ingat ya Pak, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, seminar, artikel, perkara revolusi digital itu rame. Boom, pandemi tiba-tiba digital, gitu kan? Kayak emang harus dipaksa aja gitu. Apakah green economy sekarang kan wacananya banyak banget. Nah, bagaimana posisi green economy di kita? Sekarang kita mau tidak mau harus, dan industri sudah sadar tentang itu. Dan sebenarnya peraturan kebijakan dari Permen itu sudah cukup lama, Pak. Sudah 10 tahun yang lalu tentang industri hijau. Salah satu dulu yang menjadi semacam trigger yang agar mereka industri itu tertarik dengan mengelola industrinya itu secara hijau itu adalah adanya semacam lomba industri hijau lah gitu ya, salah satunya, sehingga mereka perlu. Nah, tapi kalau sekarang bukan hanya kesadaran sekedar hanya ikut lomba dan sebagainya, tetapi sekarang kesadarannya bahwa ketika mereka masuk pertama menjadi seorang investor masuk mendirikan pabrik, itu kan syaratnya sudah ada. Harus istilahnya menyediakan di kawasannya itu untuk tempat hijau lah, katakanlah hijau, pasti itu. Itu kalau kita bicara tentang pohon-pohonan. Belum ketika bicara tentang proses. Ada beberapa negara yang mensyaratkan bahwa ketika dia memproduksinya itu, dan kita ekspor ke mereka, bahwa barang mereka yang kalau itu dari Eropa misalnya katakan, yang mereka datangkan dari Indonesia itu prosesnya sudah proses hijau. Katakanlah misalnya ini furnitur, bahwa furnitur ini sudah furnitur yang betul-betul sudah bersertifikat SPLK, itu syarat. Sehingga mau tidak mau si industri itu kan harus ngikutin mau kan aturan negara. 3, sekarang dengan krisis energi. Krisis energi, dan sekarang memang pemerintah sedang gencar, katakanlah untuk bahan bakar minyak maupun batu bara. Mereka sekarang lari, Mbak, ke solar cell, dan itu sudah banyak. Saya sering berkunjung ketika suatu industri atau pabrik itu sudah menyediakan tempat yang nanti akan di situ menjadi semuanya bertenaga solar, bertenaga matahari. Nah, ini menjadi semacam menjadi semacam pemicu untuk industri itu semakin ramah lingkungan lah. Mereka sadar sekarang. Karena ini hijau ini adalah investasi jangka panjang, bukan hanya kepada kita sebagai manusia, tapi juga kepada dia sendiri sebagai suatu industri. Bayangkan saja kalau misalnya dia mengeksploitasi tenaga energinya lewat batu bara terus-terusan. Ketika batu baranya habis, padahal batu bara bukan renewable, ya kan? Maka matahari menjadi salah satu pilihan. Dan ini sekarang menjadi sangat penting. Dan di mana-mana. Jadi udah kesadaran orang-orang itu udah tinggi ya, Pak? Sudah tinggi. Sekarang arahnya sekarang bukan masa industri sudah sekarang arahnya adalah industri besar sedang sudah. Sekarang arahnya adalah pada industri yang kecil. Yang notabene ini perlu pendampingan ketat. Makanya tadi saya bilang
GMP-nya, Good Manufacturing Product ya, proses itu bukan hanya sekedar pada memproses industrinya, tetapi kita harus masukkan kaitannya dengan industri hijau pelan-pelan, tidak bisa cepat. Itu berarti termasuk limbahnya dan segala macam ya Pak? Nah, jadi katakanlah seperti limbah ciu gitu, itu kan produksinya kan IKM ya. Nah itu LH, kemudian LH namanya ada kebijakan untuk apa namanya mengolah dulu dan sebagainya, itu sudah ada sebenarnya, tinggal kita mau optimalkan. Nah itu seperti itu. Sentra-sentra industri kecil yang batik misalnya, kita kenalkan dengan tidak pewarna yang buatan, tetapi yang alami, ya eco-friendly ya. Saya ingat tuh waktu ada bencana banjir di Pekalongan, banjirnya warnanya merah karena kena limbah batik gitu ya. Ini kalau misalnya sekarang ya Pak, fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk perindustrian dan perdagangan sekarang nih, ya bisa dianggap lah insya Allah pasca pandemi lah gitu. Ini apa Pak yang didorong sekarang? Jadi sekarang yang kaitannya perindustrian yang akan kita dorong adalah bagaimana kita ini seiring dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengenai bagaimana kita meningkatkan komponen dalam negeri masuk di dalam suatu produk industri. Ya, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri. Ya, itu masuk di dalamnya sehingga ini menjadi bagian dari nantinya secara besar sebagai kita bangga atas produk kita. Itu yang kita lakukan, satu itu. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana memeratakan industri itu. Kalau Mbak Nisa mungkin lihat antara utara bagian di Jawa Tengah itu dengan selatan itu kan ramai yang industri di utara kan. Kenapa begitu? Karena memang ada banyak infrastruktur yang bisa. Maka yang di pantai selatan maupun tengah itu mungkin yang akan kita kembangkan adalah industri yang sifatnya lebih ke arah agro. Sifatnya ke arah, karena mereka kebetulan potensi akan produk-produk agro itu kan banyak. Besar. Ya. Kemudian yang ketiga kita menghilangkan, IKM itu kita coba untuk kita tingkatkan, untuk kita ajak naik kelas. Karena begini, IKM itu kadang-kadang suka bermain di zona nyaman Mbak Nisa. Ketika kita ajak naik kelas itu mereka hitungannya mereka pasti akan berpikir tentang nanti hitungan tenaga kerjanya nambah, pajaknya tambah, belum nanti dan sebagainya dan sebagainya. Pasti selalu ketika kita mendampingi IKM yang seperti itu dengan IKM yang ada success story-nya. Pasti itu. Ini untuk bagaimana, karena potensinya besar sekali. 400.000 di kami ya. Kalau hitungannya di UMKM itu 4 juta. Karena masuk mikro di dalamnya. Saya kan tidak masuk ke mikro, jadi 400.000. Dan ini adalah potensi yang bisa kaitannya dengan tenaga kerja itu mungkin meskipun di dalam satu industrinya hanya 5 atau 10 begitu, tetapi kalau dikalikan kan tinggi banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana membawa mereka masuk kepada teknologi. Industri-industri itu tetap jadi tantangan ya Pak? Tetap menjadi tantangan, karena mungkin mereka sudah familiar lah dengan teknologi, tetapi mereka tidak tahu proses tahapnya. Katakanlah ketika dia, ini yang sekarang sedang ramai itu, katakanlah mungkin masalah future trading. Oke. Future trading yang sedang ramai ini, bukan jangan sampai, artinya bisa saja dia seorang suatu pengusaha industri itu masuk di dalam future trading, tapi future trading yang memang sesuai dengan apa yang dianukan BPPT. Ini contoh ekstrim seperti itu. Contoh ekstrim seperti itu. Kalau dia terbawa kan dia bisa masuk ke investasi yang sifatnya malah bodong, malah yang tidak pas. Satu. Yang kedua, ketika dia katakanlah membuat jejaring dengan marketplace itu kan ya mau tidak mau mereka bisa kita bebaskan untuk memilih marketplace, tapi mau tidak mau kan kita harus melihat apakah dia betul pada posisi marketplace-nya bagaimana. Karena konon kabarnya
Saya sendiri belum tahu. Itu kan marketplace itu kayak ada sekarang saya sendiri belum. Saya cuma diceritain. Kalau pengen bisa dimunculkan, iya, yang ada prosesnya. Ada prosesnya. Iya, nah, iya, iya, kan, betul, iya, kan? iya, betul nah, Pak. Ini kan harus betul. Algoritmanya, algoritmanya. Algoritmanya itu kan harus. Iya. Karena kalau posting udah selesai. Iya. Tidak serta-merta kita kemasukan marketplace sudah kita bisa dibesar. Enggak. Itu harus dikasih pupuk, disiramin. Ada contoh di sini IKM yang seperti itu. Dia bilang banyak teman saya yang kemarin ikut pelatihan digitalisasi kemudian seperti menunggu saja nggak bakalan jalan. Dia harus ada upaya promosi. Iya. Betul kan? Iya, betul banget. Masalah algoritma ini masih menjadi karena permainannya masih ada yang sekali ketahuan permainan algoritmanya, nanti algoritmanya dirubah lagi, kita harus ngikutin lagi permainannya algoritma kayak gitu sih Pak. Oke. Pak, saya nggak tahu nih, saya bisa menanyakan ini atau tidak. Gitu ya. Tapi penasaran Pak, nanya Pak Arief tentang minyak goreng. Oke. Beberapa waktu yang lalu Presiden kita sudah menetapkan melarang ekspor. Correct me if I'm wrong ya Pak. Benarkan saya kalau saya salah. Melarang ekspor CPO, crude palm oil gitu ya. Maupun minyak goreng. Ataupun minyak gorengnya. Apakah itu bisa menjadi solusi cepat dan tepat sekarang Pak? Ya. Menurut Pak Arief? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya itu kalau memang antara produksi dari minyak goreng itu dengan kebutuhan kita itu seimbang. Dalam artian produksi mereka memang 10 juta misalnya. Memang kebutuhan kita katakanlah 89, oke seimbangkan. Kebutuhan itu dalam artian bukan hanya untuk konsumsi. Karena CPO ini juga dibutuhkan untuk biodiesel. Ya. Tetapi ketika ternyata kita kan negara yang besar produksi minyak goreng. Ketika ternyata pelarangan ini menimbulkan idle capacity dalam artian karena kalau dimaksimumkan kapasitasnya katakanlah kita sebenarnya produksinya 20 juta tapi kebutuhan kita 9 padahal ada pelarangan untuk keluar. Maka ini akan kurang berdampak baik kepada kita. Oke. Ya. Nah, bisa mungkin kebijakan nanti bahwa yang produksi yang sisa lebih ini mungkin larinya adalah lari pilihan untuk membuat biodiesel, biofuel yang lain, sehingga solar mungkin itu kebanyakan nanti bisa kan pemerintah kan bisa melakukan kebijakan. Tapi poin filosofi penting dari Pak Jokowi bilang itu adalah penuhi dulu kebutuhan dalam negeri, gitu loh. Jangan kita terpengaruh dengan harga CPO yang di luar negeri yang tinggi. Itu maka kita tangkap filosofinya itu dulu lah. Mindsetnya itu dulu, sudut pandangnya. Karena penuhi dan kemudian banjiri, inilah yang akan mengakibatkan karena sesuatu kalau supply over ya, itu biasanya kan harga cenderung akan turun. Nah ini kayaknya kan juga untuk mencegah di samping turun dalam sifatnya wajar. Tidak mungkinlah kita turun sampai kembali ke dulu 14.000 karena ini kan harga keekonomian. Jadi mungkin turun sekarang katakanlah 25.000 yang kemasan bisa 20.000. Itu kalau kita banjiri cukup banyak. Dan ini kita banjiri cukup banyak sesudah itu nanti stabil dalam jangka waktu tertentu mungkin kebijakan untuk ekspornya akan dibuka. Jadi menurut Pak Arief untuk kita kembali ke harga minyak goreng yang dulu tuh sudah tidak mungkin? Tidak mungkin. Pertama karena memang CPO-nya sudah di pasar, kecuali CPO di internasional turun drastis karena permintaan menurun, tapi tidak mungkin. Nggak mungkin. Karena apa? Karena negara-negara luar sedang krisis energi. Ada krisis di semenanjung Krim di Ukraina. Yang notabene dulu dia produksinya minyak bunga matahari itu berkurang hampir 60% pasokannya gantinya adalah sawit. Berita terakhir kemarin berita tadi yang saya baca di medsos, sawit sekarang jadi carian. Begitu Pak Jokowi bilang hentikan, sekarang sawit jadi carian orang, nilainya naik. Jadi ini ibaratnya biar kita menghadapi kenyataan ya
para ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya bermimpi bahwa balik lagi ke harga yang dulu, susah. Karena memang banyak sekali faktornya. Ini baru koma ya. Tadi baru koma, oke. Yang kemasan. Yang nggak mungkin balik lagi ke 14. Tapi sekarang kan ada minyak subsidi. Yang minyak curah. Iya. Tapi ini kita bantu untuk mereka yang segmentasinya ke bawah. Tapi sampai kapan sih Pak itu bisa? Maksudnya gini, kita kan ngalamin juga ya kayak BBM bersubsidi juga. Ya maksudnya sampai kapan itu bisa dirasakan ke masyarakat, itu yang pertama. Dan yang kedua, apa efek besar atau apa efek panjangnya ke pemerintah nanti Pak? Jadi kalau begini, kalau pemerintah menyadari bahwa konsumsi untuk minyak goreng curah itu sebenarnya cukup besar juga. Secara nasional itu ada di posisi 60%. Oke. Dan kebanyakan mereka adalah yang memanfaatkannya adalah UMKM, gorengan, dan sebagainya. Nah, kita sadar bahwa kalau itu kita lepas harga keekonomian, ya, artinya tidak ada harga subsidi, jelas nggak mungkin. Pemerintah nggak mungkin bantu seperti BLT sebanyak-banyak kepada mereka untuk beli minyak yang harganya ekonomi. Lebih praktis melakukan apa yang dinamakannya subsidi ini bisa tertata, karena sekarang ada sistem yang bisa menghitung kebutuhan dan produksi dari suatu minyak goreng curah Simirah namanya, itu yang dikembangkan Kementerian Perindustrian, sehingga dari situ nilai subsidi yang perlu pemerintah gantikan kepada perusahaan itu akan nampak. Nah, kalau Mbak Nesa tanya sampai kapan, ya tentunya akan begini. Sebenarnya minyak goreng curah itu kan dibandingkan minyak kemasan kan lebih bagus minyak kemasan. Betul, secara kualitas. Nah, secara kualitas satu itu. Yang tentunya kalau kondisinya adalah kesadaran dari masyarakat bahwa akan mengkonsumsi makanan yang betul-betul sehat, pasti akan mengurangi permintaan atas itu. Atau kemudian memang artinya ini tadi, harga yang dilepas keekonomian itu bisa, maksudnya Pak Presiden itu bisa agak turun terkendali, sehingga si para UMKM atau pemasak kecil bisa masuk ke sini untuk beli di sini. Jadi Mbak Nesa, ilmu ekonomi itu penuh dengan namanya ceteris paribus. Kalau kita bilang sesuatu, maka sesuatu yang lain harus dianggap tetap, gitu kan? Namanya cetpar ya, ceteris paribus. Dan itulah yang terjadi di dalam ilmu ekonomi. Maka ketika kita menghendaki itu nanti sampai kapan, maka harusnya ini kayak gitu. Nah, dan itu lintas dimensi kebijakannya, Pak. Saya tidak bisa bilang sampai kapannya, saya tidak bisa bilang. Yang jelas ketika nanti, ya minimal ketika saya mungkin pikiran saya ya, ketika posisi ekonomi kita membaik pada saat seperti pada saat sebelum pandemi, ketika arah kita sudah, sebenarnya kita kan Indonesia sudah mau menuju ke 7-8% ya, artinya degree tingkatan dari masyarakat kesejahteraan di Indonesia itu kan sudah baik. Oke. Ya, walaupun dengan adanya walaupun pasca pandemi. Itu sebelum pandemi. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita bisa menjaga kondisi dan sebagainya, saya pikir grafiknya pertumbuhan kita akan naik. Artinya sama dengan pendapatan masyarakat akan naik. Seiring dengan pendapatan naik, seiring juga dengan pemahaman akan katakanlah tingkat konsumsi, pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Dan itu saya alami sendiri. Contoh, dan alami dalam perjalanan kehidupan saya kan sudah, ya mungkin kan Mbak Nesa kan asam garamnya banyak saya. Iya. Saya tahu lah perkembangan. Oh iya ya, kebijakan dulu itu seperti ini, ternyata ada hubungannya. Sekarang kita bisa seperti ini. Dan itu pasti. Emang nggak bisa ngelihat pada saat ini saja ya betul. Pak? Betul sekali. Dan itu tidak dalam satu balikan tangan kan enggak. Oke. Ini maybe this is two last question ya. Two last question ya. Tapi two last question. Menurut Pak Arief, apa PR terbesar dari Jawa Tengah sekarang yang harusnya dibenahi dengan cepat oleh Pak Gubernur? PR-nya? Pertama, kalau saya melihatnya adalah
Kalau kaitannya dengan perdagangan industri, ya jelas infrastruktur. Yang harus cepat itu pelabuhan. Pelabuhan kita sudah diperbaiki tapi belum maksimal. Sehingga baru 60 sampai 75% produk kita, ekspor kita keluarnya dari Tanjung Mas itu baru sekitar 60-70. Bayangkan kalau sudah full gede, kita bisa menyaingi apa yang ada di Surabaya, apa yang di Jakarta. Produk-produk kita yang 30 sampai 25% kebanyakan lewat muara di Jawa Timur maupun di Tanjung Priok. Tanjung Priok Jakarta. Meskipun sekarang pencatatannya sudah masuk semuanya ke kita, tetapi kalau misalnya itu kita perluas tidak pelak lagi nanti perkembangan ekspor kita akan lebih cepat. Satu yang harus. Infrastruktur. Yang kedua. Yang kaitannya dengan industri adalah kaitannya dengan masalah kawasan industri itu harus begini. Maksud saya daerah-daerah harus mulai memikirkan tata ruangnya mereka, ya toh. Itu industri harus dalam suatu kawasan dan sekarang sudah dilakukan. Dan itu akan menjadi suatu keuntungan tersendiri ketika daerah bisa mengelola suatu kawasan, meskipun tidak selalu itu kawasan besar. Karena apa? Ada dampak multiplier sangat tinggi. Nanti contohnya Batang akan lihat, Mbak. Batang itu akan boom banget ya, Pak? Boom banget, Pak. Seksi banget itu. Itu yang namanya pasar di Limpung aja sekarang juga akan diperbesar untuk mendukung nanti. Jadi sekitarnya juga kena dampak efek baik. Dari sisi kewenangan provinsi saja, tetapi sisi kewenangan kabupaten kota yang terkait industri harus juga tetap dibenahi. Akses jalan-jalan dari sisi produsen ke konsumen atau dari sisi pabrik ke harus yang menjadi kewenangan dari kabupaten kota. Jadi kan semuanya tidak tergantung hanya pada provinsi. Sinergi bareng-bareng. Nah itu kalau dari sisi perdagangan mungkin memang kita harus mulai masuk cepat ke arah digitalisasi. Digitalisasi bukan hanya sekedar pada saat memasarkan, tetapi juga ketika kita bisa menggambarkan memaintain gitu ya, Pak. Maintain semacam begini loh. Katalog. Katalog bahwa ini loh produk kita itu di Jawa Tengah itu macam-macam seperti itu yang bisa kita infokan keluar secara elektronik juga. Jadi tadi saya tangkap ada 3, infrastruktur, kawasan industri, digitalisasi. Betul. Pak Arief, bagaimana Pak Arief melihat Kadin Jateng sekarang? Tidak sekarang, secara umum ya. Artinya Kadin itu perannya begini. Kadin itu kalau kita bicara tentang pentahelix ya, masyarakat, pemerintah, kemudian media, akademik, pengusaha. Dan ini adalah peran dari ketika kita membayangkan suatu pembangunan itu membutuhkan pentahelix, maka Kadin menjadi semacam jembatan, semacam jembatan antara ke semua sektor tadi yang saya sebutkan. Jadi Kadin memiliki peran yang strategis karena yang tahu perutnya Kamar Dagang Industri dan Dagang Industri Nasional itu kan yang duduk di situ kan para pelaku usaha sendiri. Mereka yang tahu isi perut mereka masing-masing, mereka yang tahu kebutuhan mereka masing-masing, sehingga akan menjadi hal yang wajar kalau ketika Kadin itu menjadi suatu wadah untuk menyuarakan kepentingan pengusaha di hadapan semua sektor itu tadi. Nah, sebaliknya juga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, maka Kadin menjadi corong atas kebijakan pemerintah itu. Karena begini, pasti dalam suatu kesempatan ketika kita akan melakukan mengeluarkan kebijakan, pasti namanya Kadin pasti kita ajak selalu bicara. Kita ajak VFGD dan sebagainya, pasti itu. Jadi Kadin selama ini sudah menjadi partner dari pemerintah ya Pak? Sudah pasti, itu kita sudah ajak bicara. Makanya ketika kebijakan itu sudah menjadi suatu kebijakan, maka fungsi dari Kadin adalah menyampaikannya kepada pelaku usaha. Dan itu adalah sifatnya saling membutuhkan, saling membutuhkan antara pemerintah. Dan sudah harmonis selama ini ya Pak? Harmonis sekali.
Pak Arief, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Dari yang cuman kepikir mau ngobrolin apa jadi panjang banget, lebar. Jadi dapat apa ya, intisari pemikiran dari Pak Arief Sambodo. Thank you Pak Arief. Jadi sesuatu. Iya, jadi banyak nih gitu ya. Once again thank you. Dan selamat menyelesaikan PR-PR-nya untuk Jawa Tengah karena kita masih sangat membutuhkan itu Bapak. Terima kasih. Dan inilah Kabari untuk Anda, persembahan dari Kadin Jawa Tengah.